Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai di pertemuan 9. Materi kali ini adalah membangun website portofolio dengan framework Bootstrap. Jadi kita akan coba membuat sebuah framework Bootstrap ini, yaitu sebuah framework yang kerangka kerjanya untuk CSS yang mempermudah membuat desain sebuah website. Nanti tampilnya akan lebih menarik ya dibanding dengan menggunakan pure CSS biasa. Untuk cara kerjanya, kita akan menggunakan dan membahas secara detail. Kemudian website yang akan kita buat dalam pembahasan ini adalah portofolio. Nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian header, lalu ada bagian konten, galeri, kontak, dan footer. Sesuai dengan namanya itu website portofolio. Portofolio sendiri saya jelaskan adalah bahwa sebuah website bisa menceritakan tentang diri kalian, apa kemampuan yang kalian miliki, kemudian bagaimana skill, galeri, tentang kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan. Ini tentunya membantu sekali apabila mau melamar pekerjaan nantinya ya. Itu bisa. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya adalah sebelum kita menggunakan Bootstrap. Nah, kali ini kita akan menggunakan Bootstrapnya versi 3. Silakan kalau mau explore yang versi 4 nggak masalah. Silakan akses link getbootstrap.com. Kemudian kita klik download Bootstrapnya. Nah, untuk mengakses ke sana sebaiknya untuk mengakses ke sini, nah ini sebaiknya bisa pilih yang versi 3 ya. Tapi saya sudah siapkan supaya nggak usah masuk ke sini, takut nanti salah download. Nanti saya bagikan link drive, ada versi 337 bootstrapnya. Silakan kalian download, dan video juga nanti saya lampirkan. Nanti kita coba untuk menginstalnya. Oke, saya pastikan udah download dulu sebelum ini. Kemudian jika sudah di-download, silakan diekstrak foldernya, lalu foldernya tersebut di rename. Misalkan ini contohnya aja, modul 10 portofolio, kita buat namanya web design portofolio. Kebetulan udah saya ekstrak ya. Di sini ada, silakan disimpannya di exam ya, exam htdoc, diekstrak di sini aja. Kemudian namanya web, nah saya ekstrak namanya web design tahun ajaran 2019-2020. Silakan sesuai dengan nama aja. Misalkan web portofolio namanya, boleh. Isinya CSS, font, lalu JS. Sama ya. Nah, kemudian 3 folder ini biarkan saja, jangan dihapus karena nanti ada library Bootstrap sendiri di sini. Kemudian silakan kita buka editor Sublime Text. Selanjutnya kita buat nanti file HTML biasa, lalu kita buat namanya index.html di index HTML di dalam folder portfolio yang diekstrak tadi. Oke, kita buat dulu, kita buka dulu namanya Sublime Text, kemudian kita simpan namanya dengan nama index.html. Mana Sublime Text-nya? Oke, saya close dulu semua biar gampang, biar mudah melihatnya. Klik kanan, close tab right. Oke, ini juga. Kemudian biar mudah, silahkan dibuka Windows Explorer. Kemudian si folder ini kita klik kiri, tahan drag bawa ke kiri supaya otomatis muncul. Nah, untuk memunculkan ini klik Ctrl KB aja ya. Ctrl KB. Nah, dia bisa hide unhide ya. Nah, kemudian ini di web desainnya kita buatkan tadi file index ya. Klik new file, klik kanan new file, lalu Ctrl S, kita simpan namanya tadi apa, index.html. Kita ketikkan saja index ya, kita pilih yang HTML mana. Nah, ini ada. Oke, kemudian di sini index.html, kita save. Nah, kemudian kita kembali lagi, simpan ya. Kemudian kita akan membuat struktur HTML biasa karena Bootstrap ini tidak memerlukan itu. Jadi kita nggak usah membuat struktur HTML biasa. Kita cukup copy paste nanti dari websitenya Bootstrap sendiri. Kita pilih template basic ya. Silakan dibuka dulu websitenya Bootstrap. Nanti kita ke halaman yang ini. Kita buka di sini. Kita pilih yang versi 3 ya, 337 ini ya, versi 337. Nah, kemudian
Kemudian kita pilih yang ini 337. Kita coba kita cek get starting ya, kita klik get starting. Nah kemudian kita ini scroll, ini ada Bootstrap CDN ya, kita scroll ke bawah, kita cari yang template bawah. Nah ini basic template, silahkan di copy semua ya, disimpan di sini, copy semua ini ya. Kita copy yang basic template, Ctrl C, lalu paste nya di mana, di file HTML yang tadi kita buat, Ctrl V. Nah kita sudah simpan di sini dulu, Ctrl L, simpan dulu. Nah selanjutnya setelah kita copy, nah yang file di atas ini nggak usah dihapus ya, ini sudah ada penjelasannya, jangan dihapus, dibiarkan saja karena ini adalah kode-kode untuk meta nanti yang ini. Kemudian kita coba di sini ganti nama titelnya, misalkan coba kita buat portfolio Bootstrap ya. Kita buat portfolio Bootstrap. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah CSS yang bawaan dari Bootstrap, jadi dibiarkan saja karena dia mengacu langsung ke bootstrap.min.css. Dia akan mereload si Bootstrap. Kalau ini dihilangkan maka tampilannya tidak akan menarik, jadi hilang tampilan CSS-nya. Oke, kalau mau ditambahkan CSS bagaimana Pak? Nah kita taruh di bawahnya seperti di bawah ini, dibuatkan file CSS baru ya. Oke, kita lanjut. Silahkan dijalankan pada browser, klik kanan open browser. Kita coba dulu dengan langkah yang sama. Oke, nih, nah pasti hasilnya hello world, open in browser ya, hasilnya hello world, artinya sudah berhasil ya. Nah kelihatannya. Kemudian untuk berikutnya adalah setelah dijalankan kita panggil Bootstrapnya. Bagaimana cara manggilnya ya? Cara manggilnya kita tinggal manggil kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Jadi di Bootstrap itu banyak kelas, silahkan dipelajarin di sini, ada kelas-kelasnya juga, nggak usah dihafalin ya, main-main di websitenya ini, kemudian dipelajarin. Nah kita coba nanti ini, kita coba bagaimana membuat si teks hello world ini berada di tengah. Nah jika dengan CSS biasa seperti ini aja cukup ya. Kita buat file CSS nya dulu, kemudian kita di bawahnya kita punya Bootstrap seperti gambar, kemudian nah cukup dengan text element center seperti ini, udah selesai. Nah ini akan pasti tampilnya ke tengah. Nah akan tetapi kita cukup menggunakan Bootstrap ya, pakai kelas Bootstrap aja biar lebih mudah. Nah caranya pakai kelas Bootstrap adalah kita hapus, kita ketikkan pada index, pada tag H1 tambahkan sebuah kelas. Nah misalkan kita buat H1 kelas text center, kita buat sini H1 kelas text center ya, seperti ini kurang lebih. Tutup H1. Nah kita panggil kelasnya. Sekarang kita coba open in browser. Nah lalu teksnya langsung berubah ke tengah ya, tanpa kita repot-repot untuk membuat tadi CSS kita definisikan dulu H1, lalu text element center lama. Nah itu enaknya Bootstrap, kita cukup panggil aja kelas-kelasnya. Nah kelasnya ini juga banyak, nanti lama-lama juga hafal sendiri. Cukup main-main, lihat atau searching di Google kelas Bootstrap, seperti itu aja sudah cukup. Oke, kemudian setelah coba, nah ini ya untuk mengetahui kelas-kelas Bootstrap ini ada di Node, silahkan dibaca aja di sini CSS dan banyak kelasnya. Nah selanjutnya membuat header. Untuk membuat header kita hapus dulu yang hello world,
Kemudian kita buatkan komentar. Untuk membuat komentar, tekan Ctrl plus slice ya untuk membuat komentar. Kita buat dulu namanya Jumbotron. Jumbotron ini sama seperti header nantinya ya. Di dalam Jumbotron itu ada 3 hal atau 3 elemen. Nanti ada profile, foto profile, lalu judul dan tagline-nya. Kita coba dulu untuk membuat Jumbotron ya. Nah, yang ini karena nggak kita pakai, kita hapus saja. Boleh komentar nggak apa-apa, Ctrl plus Ctrl plus slice ya, komentar. Sini Ctrl plus slice. Nah, komentarnya. Kemudian kita buat komentar berikutnya apa? Untuk memudahkan kita, Ctrl plus slice, kita berikan namanya Jumbotron. Artinya ini adalah untuk headernya nanti, Jumbotron. Lalu kita kasih bawahnya batas Jumbotron, artinya kita ketahui ini batas akhir dari Jumbotron biar kita nggak bingung. Nanti kita mulai kelasnya di sini, kemudian kita buat div kelas Jumbotron. Nah, kita bikin div terdiri dari banyak div ini adalah segmen atau bagian. Nah, kita buat div kelas Jumbotron. Pak, tahunya dari mana Jumbotron? Nah, ini tadi kita lihat di kelas-kelas yang di sini tadi, Bootstrap. Nah, ini ya, ada CSS. Nah, di sini banyak kelasnya. Kita cari yang namanya Jumbotron ya. Ini ada form. Oke. Kemudian Ctrl F, kita cari Jumbotron. Nah, ini ada penggunaan Jumbotron. Oke, nggak apa-apa, nanti aja. Kemudian setelah kita buat kelasnya text center, kita buat Jumbotron text center. Di teks yang ada pada bagian Jumbotron ini nanti akan menjadi center atau rata tengah. Lalu kita save. Selanjutnya kita membuat profile ya. Profilnya adalah kita buat dulu image source. Kita buat foto sendiri. Itu dengan cara di dalam div img image source, kita buat misalkan di dalam folder tadi kita tambahkan di sini, kita tambahkan image supaya terorganize, namanya img saja. Jadi di dalam img ini ada fotonya. Misalkan kita berikan foto, kita coba gunakan foto yang ada dulu. Salah foto ya. Misalkan kita gunakan foto ini, sepertinya size-nya terlalu gede, kita pakai yang ini aja biar lebih kecil ya. Nah, coba ini kita masukkan di C ya, di exam, lalu di htdoc, kemudian di web design, di image kita kasih namanya 1 biar lebih mudah ya. Ini .jpg filenya, 1.jpg. Jangan di sini ketik 1.jpg, jangan, tapi nama filenya saja sudah cukup ya. Oke, kita buat di sini source, kita siapkan seperti ini ya, img slice 1.jpg, kemudian kelas image circle. Oke, sampai sini dulu ya. Kita lanjut di